Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ermawati, NPM 1940401131. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan kerangka konseptual itu? Jadi, kerangka konseptual merupakan suatu working model bagi manajer untuk menciptakan benang merah yang menghubungkan satu komponen dengan komponen lain. Nah, yang dibangun untuk menghasilkan kinerja manajerial yang diperlukan. Selanjutnya, pentingnya kerangka konseptual. Nah, kerangka ini penting karena diperlukan sebagai working model di dalam pembangunan sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi, dengan kerangka konseptual ini, orang memiliki gambaran jelas mengenai komponen bangunan sesuatu yang bersifat abstrak dan hubungan satu komponen dengan komponen lain. Jadi, dengan demikian, kerangka ini dapat memberikan acuan bagi banyak orang yang terlibat dalam pembangunan sesuatu yang abstrak. Yang berikut, kerangka konseptual kinerja manajerial. Nah, ini juga adalah kerangka konseptual kinerja manajerial ini adalah suatu struktur komponen-komponen yang membentuk kinerja orang yang memegang posisi manajerial. Nah, kerangka konseptual ini dipakai sebagai model untuk membangun kinerja manajerial yang bersifat abstrak. Jadi, kenapa sih manajerial itu memerlukan kerangka konseptual? Nah, kerangka konseptual kinerja manajerial dibutuhkan itu untuk yang pertama, memungkinkan tim manajemen yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kinerja manajerial dapat bekerja in konkret berdasarkan kerangka konseptual kinerja manajerial. Yang kedua, memungkinkan setiap anggota tim itu melakukan alignment atas kinerja yang dihasilkan dengan kinerja anggota tim yang lain, agar kinerja bersama bagi organisasi itu secara keseluruhan dapat diwujudkan. Nah, yang ketiga, ini memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap konsistensi antar komponen kerangka konseptual kinerja manajerial. Nah, yang keempat, memungkinkan dilakukannya evaluasi kekuatan dan kelemahan setiap komponen kerangka tersebut jika lingkungan bisnis menuntut perubahan terhadap komponen tertentu. Selanjutnya, bagaimana menjadikan organisasi sebagai world-leading institution. Jadi, manajer menjadikan organisasi sebagai world-leading institution melalui 3 tahap. Utama yang pertama, mendesain produk dan jasa yang mampu menghasilkan value bagi customer. Yang kedua, memproduksi produk dan jasa secara cost efektif. Dan yang ketiga, memasarkan produk dan jasa secara efektif kepada customer. Selanjutnya, value adding role. Jadi perannya itu adalah tanggung jawab, perilaku atau kinerja yang diharapkan dari seseorang yang bertanggung jawab atas posisi tertentu. Nah, value adding role ini merupakan peran yang seharusnya disandang oleh manajer.
di dalam mewujudkan kinerja untuk menjadikan organisasi sebagai well-leading institution. Nah, dalam mewujudkan value adding rule ini, manajer ada 3 peran yang perlu diketahui. Yang pertama, membangun customer yang puas. Yang kedua, membangun karyawan yang produktif dan berkomitmen. Dan yang ketiga, menghasilkan financial returns memadai. Nah, mengapa value adding role ini terdiri dari 3 peran tersebut? Itu dikarenakan untuk menciptakan kekayaan, organisasi harus menempuh 3 kegiatan utama yang intinya adalah memuaskan kebutuhan customer dengan desain produk dan jasa yang menghasilkan value bagi customer, dan pemasaran secara efektif produk dan jasa tersebut kepada customer. Selanjutnya yaitu managerial skill. Jadi kerangka konseptual untuk pengembangan managerial skill ini dilandasi oleh 3 paradigma, yaitu yang pertama, paradigma customer value. Jadi paradigma ini mengarahkan semua proses bisnis dan organisasi untuk menghasilkan value bagi customer. Customer value mengubah arah perhatian manajer dari fokus untuk memuasi kepentingan diri sendiri, berbalik menuju ke pemuasan kebutuhan customer. Nah, tahap-tahap proses manajemen yaitu perumusan strategi, operasi, pembentukan struktur, sumber daya manusia, manajemen, dan leadership diarahkan untuk menghasilkan customer. Yang kedua yaitu paradigma continuous improvement. Nah, ini mengarahkan semua energi personel untuk melakukan improvement secara berkelanjutan terhadap proses yang digunakan untuk menghasilkan customer value. Nah, kegiatan manajer dalam setiap tahap proses manajemen hanya menambah nilai value. Nah, jika kegiatan tersebut menyebabkan personel produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan customer value. Nah, yang ketiga, paradigma cross-functional approach. Ini mengembangkan dan memperluas kerja sama kemitraan karyawan secara horizontal, yang bertujuan untuk mempercepat proses layanan bagi customer. Jadi, cross-functional approach ini juga mengubah orientasi manajer yang semula difokuskan untuk memuasi kebutuhan diri sendiri. Nah, misalnya tujuan pengembangan struktur organisasi di masa lalu adalah untuk menjadikan pelaksanaan pekerjaan lebih mudah dan lebih mengenakan manajer. Jadi diorientasikan kembali pemuasan kebutuhan customer value. Kerangka konseptual managerial skill untuk value adding role terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tujuan. Jadi seluruh managerial skill dibangun untuk tujuan mewujudkan value adding role manager berikut ini. Yang pertama, menghasilkan customer yang puas dengan produk dan jasa yang diserahkan oleh perusahaan atau bagiannya. Yang kedua, menjadikan karyawan memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan secara produktif value bagi customer. Yang ketiga, menghasilkan financial returns memadai untuk memungkinkan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya yang berkembang. Yang kedua yaitu pengelolaan bisnis dan proses organisasional. Nah, memberikan peta yang menyeluruh dan terpadu tentang keterampilan manajerial
yang perlu dikuasai oleh manajer. Yang pertama, menciptakan bisnis. Yang kedua, merancang organisasi yang secara efektif memberikan layanan bagi bisnis yang telah dipilih. Dan yang ketiga, mengembangkan sekelompok manajer dan leader yang mengkoordinasikan untuk memudahkan pelaksanaan proses bisnis dan proses organisasi. Selanjutnya, terdapat 6 tugas yang perlu dikerjakan oleh seseorang dalam fungsinya sebagai manajer. Yang pertama, strategi. Yang kedua, operasi. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, manajemen. Dan yang keenam, leadership. Pelaksanaan 6 tugas tersebut harus selalu berfokus ke 3 tujuan. Jadi tujuan yang pertama yaitu customer yang puas. Yang kedua, karyawan yang produktif dan berkomitmen tinggi. Dan yang ketiga, financial returns memadai. Jadi, seseorang yang menerima penugasan sebagai manajer perlu juga menempuh 3 tahap langkah berikut ini. Yang pertama, langkah pertama. Jadi, langkah pertama menciptakan atau membentuk bisnis yang akan dilaksanakan penciptaan dan pembentukan bisnis ini dilaksanakan melalui perumusan strategi dan perumusan operasi untuk melaksanakan strategi yang telah dipilih. Nah, langkah kedua yaitu membentuk organisasi yang mencakup pembangunan struktur organisasi dan pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia untuk menjalankan organisasi tersebut dalam mewujudkan bisnis yang telah ditetapkan dalam langkah pertama. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu memilih dan mengembangkan manajer dan leader yang diperlukan untuk memainkan peran penting dalam melaksanakan secara efektif bisnis yang telah dipilih melalui organisasi yang dibentuk dan sistem manajemen sumber daya manusia yang telah dirancang. Yang ketiga yaitu pemicu dan pengelolaan perubahan. Nah, ini memberikan kerangka menyeluruh keterampilan manajerial untuk memicu dan mengelola inovasi dan perubahan. Jadi manajer harus memiliki kemampuan untuk trend watching dan envisioning. Nah, kemampuan ini akan membantu manajer dalam melakukan perubahan secara proaktif. Jadi manajer harus memiliki kompetensi dalam leadership skill dan sekaligus managership skill. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan sisi bayangan. Jadi manajer perlu memahami dimensi informal organisasi dan memiliki kompetensi untuk menghadapinya agar organisasi itu mampu mewujudkan tujuannya secara cost efektif. Pengelolaan sisi bayangan suatu organisasi. Jadi yang pertama itu pengelolaan ketidakteraturan organisasi dan bisnis. Yang kedua, penyelesaian keanehan dan masalah karyawan. Yang ketiga, pemenuhan tantangan organisasi sebagai suatu sistem sosial. Yang keempat, penyelesaian politik organisasi. Yang kelima, pengelolaan dimensi positif dan negatif kultur organisasi. Selanjutnya, pemfokus dan pendorong usaha. We do what we believe. Nah, demikianlah kata bijak untuk melukiskan peran keyakinan di dalam menentukan tindakan manusia. Jadi, jika orang tidak yakin bahwa kecepatan dan cost effectiveness ini sangat menentukan kelangsungan hidup organisasinya, dia tidak akan memberikan kontribusi kepada organisasinya untuk mempercepat
layanan bagi customer dengan kegiatan yang cost efektif. Nah, untuk berhasil dalam perjalanan mewujudkan visi, organisasi itu harus memiliki semangat besar, karena semangat inilah yang menjadi gudang energi yang dibutuhkan untuk mendorong mereka menuju dalam mewujudkan visi organisasi. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.